Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang senyawa aromatik heterosiklik. Untuk itu mari kita lanjut ke materi berikutnya. Senyawa aromatik heterosiklik. Senyawa aromatik heterosiklik merupakan senyawa yang memiliki cincin dan awan elektron pi. Yang membedakan senyawa ini dengan senyawa aromatik polisiklik adalah anggotanya yaitu heteroatom. Misalnya atom sulfur, nitrogen, dan juga oksigen. Ini adalah beberapa contoh senyawa heterosiklik. Ada piridin, pirol, dan juga furan. Yang berikut yaitu nomenklatur senyawa aromatik heterosiklik. Penomoran senyawa aromatik heterosiklik dimulai dari heteroatom. Contoh yang pertama yaitu pada piridin. Nomor 1 dimulai pada heteroatom nitrogen, kemudian berlanjut. Kemudian pada tiazol juga demikian. Nomor 1 dimulai pada heteroatom sulfur, kemudian berlanjut. Begitupun dengan iminazol. Nomor 1 dimulai pada heteroatom hidrogen, kemudian baru berlanjut. Penomoran senyawa aromatik heterosiklik sering menggunakan huruf Yunani. Posisi yang paling dekat dengan heteroatom disebut posisi alfa. Posisi di sebelah alfa adalah posisi beta. Dan yang paling jauh dengan posisi alfa dan beta adalah posisi gamma. Tetapi harus diperhatikan bahwa penomoran ini hanya berlaku untuk senyawa yang memiliki satu heteroatom. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh senyawa aromatik heterosiklik seperti pirol, furan, tiofen, iminazol, tiazol, piridin, pirimidin, quinolin, isoquinolin, indol, dan juga purin. Yang berikut yaitu piridin heterosiklik aromatik beranggota 6. Piridin merupakan senyawa nitrogen heterosiklik aromatik dengan cincin beranggotakan 6. Setiap atom piridin merupakan hibridisasi sp2. Masing-masing atom tersebut menyumbangkan satu elektron sehingga terbentuk cincin awan pi. Contohnya yaitu pada piridin. Sedangkan piran bukan merupakan senyawa aromatik karena salah satu anggotanya merupakan hibridisasi sp3. Piridin berbeda dengan benzen. Piridin merupakan senyawa yang polar karena memiliki nitrogen, di mana nitrogen lebih elektronegatif dibandingkan karbon, sehingga nitrogen lebih menarik elektron ke arahnya, atau nitrogen bermuatan negatif. Sedangkan pada bagian cincin akan terbentuk daerah positif atau parsial positif. Parsial positif sulit bereaksi dengan elektrofil, seperti asilasi Friedel-Crafts dan alkilasi Friedel-Crafts. Contoh dari alkilasi Friedel-Crafts adalah karbon plus atau karbokation. Nah teman-teman, piridin memiliki sifat yang berbeda dengan benzen, di mana piridin tidak dapat menyerang suatu elektrofil. Namun, benzen bisa melakukan substitusi elektrofil. Karena cincin benzen memiliki awan elektron pi yang kaya akan elektron sehingga mampu menyerang suatu elektrofil. Seperti contoh asilasi dan alkilasi Friedel-Crafts. Piridin dapat bereaksi layaknya amina karena piridin merupakan suatu basa yang datangnya dari satu pasang lone pair pada nitrogen yang tidak ikut dalam resonansi cincin piridin. Walaupun pebasaan dari piridin jauh lebih lemah dibanding dengan amina alifatis atau amina dengan rantai terbuka, tetapi piridin masih bisa bereaksi layaknya amina. Sebagai contoh,
piridin bisa bereaksi dengan Cl sehingga menghasilkan piridinium klorida dan metil iodida sehingga kita mendapatkan N-metil piridinium iodida. Seperti benzen, cincin samping dari piridin dapat bereaksi dengan KMNO4. Ini merupakan reaksi oksidasi sehingga kita akan mendapatkan suatu karboksilat. Substitusi nukleofilik pada cincin piridin. Substitusi nukleofilik pada cincin piridin sangat mudah karena cincin piridin merupakan suatu elektrofil yang sangat kekurangan elektron. Hal ini dikarenakan adanya tarikan elektron dari nitrogen sehingga suatu nukleofil seperti NH3 dapat menyerang ke daerah cincin. Nah, teman-teman, jika diperhatikan, nukleofil dapat masuk pada posisi 2 dan posisi 4 pada cincin piridin. Nah, bagaimana pada posisi 3? Apa yang terjadi pada posisi 3? Mari kita bahas pada slide berikut. Baik, yang berikut adalah substitusi elektrofil pada posisi kedua. Di sini, nukleofilik akan menyerang karbon pada posisi kedua dan H+ akan keluar. H+ ini berasal dari NH3 dan akan membentuk senyawa intermediate. Di sini terdapat 3 struktur resonansi. Resonansi yang pertama dimulai dengan delokalisasi elektron pada ikatan rangkap sehingga karbon akan berpindah ke sebelah dan membentuk karbon bermuatan negatif. Resonansi kedua terjadi seperti pada resonansi pertama, di mana ikatan rangkap akan berpindah dan akan terbentuk karbon bermuatan negatif. Delokalisasi ini juga berlanjut pada resonansi yang ketiga, di mana elektron pada ikatan rangkap akan berpindah ke nitrogen sehingga Br lepas dan membawa elektron, dan karbon yang ditinggalkan akan membentuk karbon positif. Karena karbonnya positif, maka elektron pada nitrogen akan berpindah dan membentuk ikatan rangkap. Jika kita lihat di sini terdapat satu mayat kontributor saja, di mana nitrogen ikut berkontribusi dalam struktur resonansi. Untuk substitusi pada posisi 3 sama seperti yang di atas, di mana NH3 menyerang karbon positif pada posisi ketiga dan H+ akan keluar sehingga terbentuk senyawa intermediate. Di sini terjadi delokalisasi elektron pada bagian resonansi pertama sehingga membentuk karbon negatif. Delokalisasi juga terjadi pada resonansi kedua dan ketiga sehingga terbentuk karbon negatif pada posisi 3 dan posisi 2. Tahap terakhir adalah keluarnya Br sehingga kita mendapatkan nukleofilik pada posisi ketiga. Jika dilihat pada struktur ini tidak terdapat mayor kontributor, atau yang biasa dikatakan nitrogen tidak berkontribusi dalam struktur resonansi. Inilah mengapa nukleofilik lebih suka pada posisi kedua. Selanjutnya merupakan mekanisme substitusi antara ion amida dan suatu piridin membentuk suatu hidrida. Mekanisme substitusi ini melalui sebuah intermediate dan akan terdapat 3 resonansi. Pada resonansi bagian ketiga, hidrogen akan keluar membawa elektron sehingga akan terbentuk suatu hidrida. Hidrida akan menyerang hidrogen yang terikat pada nitrogen, di mana gas hidrogen akan keluar sehingga terbentuk suatu produk berupa suatu anion.
Jika kita ingin membuat suatu amina bebas dari suatu anion, kita cukup mereaksikan anion dengan H2O atau air dan kita akan mendapatkan 2 aminopiridin. Ya baik teman-teman, tadi merupakan materi tentang piridin. Selanjutnya kita akan membahas tentang quinolin dan isoquinolin. Jadi, perbedaan antara piridin, quinolin, dan isoquinolin yaitu quinolin dan isoquinolin memiliki 2 cincin aromatis. Untuk quinolin, nitrogen terikat pada posisi pertama, sedangkan pada isoquinolin, nitrogen terikat pada posisi kedua. Pada quinolin dan isoquinolin, kita dapat melakukan substitusi elektrofilik maupun substitusi nukleofilik. Untuk substitusi elektrofilik, posisi yang paling disukai adalah posisi nomor 5 dan posisi nomor 8. Dari kedua posisi ini, ikatan berada pada cincin benzenoid, yang artinya cincin ini tidak memiliki atau tidak terikat dengan nitrogen. Hal ini terjadi karena cincin ini bermuatan negatif. Selanjutnya adalah substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik pada isoquinolin dan quinolin berlangsung pada posisi alfa terhadap nitrogen. Artinya, tepat bersebelahan dengan atom nitrogen. Jika kita lihat, pada quinolin substitusi nukleofilik terjadi pada posisi kedua. Pada isoquinolin, posisi substitusi akan berlangsung pada posisi pertama. Dari kedua posisi ini, serangan nukleofilik terjadi pada cincin yang mengikat nitrogen. Oke teman-teman sekalian, sekian materi tentang senyawa aromatik polisiklik dan heterosiklik. Semoga apa yang kami jelaskan dapat membantu teman-teman dalam mempelajari senyawa aromatik polisiklik dan heterosiklik. Sekian dan terima kasih.